Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua, teman-teman semua? Kali ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya mengenai NISN. NISN atau nomor induk siswa nasional. Kebanyakan dari kita sebagai siswa itu masih mengabaikan mengenai NISN, masih apa ya, tak begitu menghiraukan gitu valid atau tidaknya NISN kita. Mungkin karena belum paham juga atau belum tahu juga seberapa pentingnya atau sepenting apa gitu manfaat dari NISN. Nah, NISN atau nomor induk siswa nasional adalah kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar, dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan seluruh sekolah Indonesia di luar negeri. Jadi bukan hanya siswa yang sekolah di Indonesia, akan tetapi misal di luar negeri ada sekolah yang diselenggarakan oleh negara kita, itu mereka pun siswanya mendapat NISN. Nah, sistem pengelolaan NISN secara nasional dilakukan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, yang disingkat PDSPK, yang dibawahi atau berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud ya. Nah, jadi PDSPK ini mengolah data keseluruhan data peserta didik, keseluruhan data siswa yang ada di Indonesia, baik itu di siswa yang sekolah di sekolahan di bawah Kemdikbud maupun di sekolah di bawah Kementerian Agama. Itu data pusatnya atau database-nya dikelola oleh PDSPK. Kalau yang di Kemdikbud biasanya melalui aplikasi Dapodik. Nah, kalau yang di bawah Kementerian Agama itu melalui aplikasi EMIS. Nah, hasil dari proses pemberian kode identifikasi oleh PDSPK ditampilkan secara terbuka dalam batasan tertentu melalui laman NISN. Nah, NISN ini digunakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi setiap individu siswa di seluruh sekolah se-Indonesia secara standar, konsisten, dan berkesinambungan. NISN juga dimanfaatkan sebagai pusat sistem secara daring bagi unit-unit kerja di lingkungan Kemdikbud maupun Kementerian Agama, terus Dinas Pendidikan di daerah hingga sekolah yang bersifat standar, terpadu, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi TIK terkini ya. Nomor induk siswa ini juga dimanfaatkan sebagai sistem pendukung program Dapodik maupun EMIS ya yang di bawah Kemenag dalam pengembangan dan penerapan program-program pendidikan, statistik pendidikan, dan program pendidikan lainnya, baik di tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, hingga sekolah, seperti bantuan operasional sekolah, ujian nasional, program Indonesia Pintar, dan lainnya. NISN diberikan kepada peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN dan terdaftar di Dapodik untuk di bawah Kemdikbud ataupun EMIS yang di bawah Kementerian Agama.
Untuk memperoleh NISN, siswa harus memenuhi persyaratan seperti tercatat dalam sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan yang terdapat tidak Kodik maupun EMIS. Mengisi formulir yang disediakan sekolah seperti atau serta tercatat dan dimasukkan oleh operator sekolah ke dalam aplikasi Dapodik untuk yang dibawa Kemdikbud. Yang dibawa Kemenag itu data siswanya dimasukkan ke EMIS ya. Dari data tersebut, operator sekolah ataupun operator madrasah kemudian melakukan verifikasi dan validasi untuk kemudian diajukan ke PDSPK untuk penerbitan NISN. Nah, untuk penerbitan NISN biasanya itu bagi sekolah-sekolah yang di awal SD ataupun PAUD ya, sudah mulai TK itu untuk TK, RA itu udah mulai menggunakan NISN. Nah, untuk jenjang-jenjang selanjutnya itu cukup memvalidasi, memvalidasi terus update data melalui admin sekolahnya. Nah, kali ini kita pentingnya memiliki NISN. Mengapa NISN diperlukan? NISN dibutuhkan agar siswa memiliki nomor tetap yang berlaku seumur hidup dan berlaku secara nasional. Siswa tidak perlu berganti-ganti nomor identitas selama dia bersekolah untuk meneruskan pendidikannya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Seseorang yang telah memiliki NISN artinya terjamin legalitasnya karena statusnya sebagai siswa diakui oleh Kemdikbud maupun Kemenag ya, maupun Kementerian Agama yang membawahi madrasah-madrasah. NISN juga diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan universitas seperti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Nah, jadi kalau bagi setingkat madrasah aliyah ataupun setingkat SMA, SMK itu sangat diperlukannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini yang saat ini masih sering terjadi masalah. Terjadi masalah karena data yang terdata itu tidak valid atau tidak sesuai data yang sebenarnya. Nah, maka penting bagi kita mengecek apakah NISN kita valid atau tidak. Apakah NISN kita sesuai dengan data yang sebenarnya atau tidak. Ya, karena nanti ini akan mempermudah kalau misal NISN kita valid, maka mudah untuk proses atau mengikuti berbagai program yang diselenggarakan. Ya, jadi NISN ini sangat penting. Bahkan misal untuk mengikuti OSN, untuk mengikuti program-program pemerintah yang lainnya, termasuk PIP, ya, ataupun misal ada beasiswa yang lainnya, itu salah satu acuannya adalah NISN. Nah, maka penting bagi siswa, bagi para peserta didik itu untuk mengecek apakah NISN kita sudah benar-benar valid atau tidak. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa langsung buka di pencarian Google ya. Di Google kita bisa melakukan pencarian, ketikkan saja NISN, enter. Nah, nomor induk siswa nasional. Ini bisa dibuka ini
atau yang ini, yang pencarian nama ya. Pencarian nama. Buka pencarian nama. Nah, ini untuk mengecek NISN kita udah valid atau belum. Atau misal kita belum tahu nih NISN kita berapa yang sebenarnya. Jadi bisa dicari di sini. Kita masukkan nama. Misal di sini kita coba misal Riana lahir Subang tanggal. Nah, di sini pas untuk tanggal, mengisi tanggal ya. Jadi di sini kita isikan nama sesuai yang tercantum di KK, di kartu keluarga, kemudian tempat lahir, tanggal lahir. Nah, pada saat mengisi tanggal lahir, kita pilih dulu tahun. Tahunnya ini yang mau saya coba itu tahun 2006. Bulan 11, bulan November, tanggal 2. Kemudian masukkan nama ibu kandung sesuai yang tertera di KK. Terus centang ini kotak yang ini. Captcha ya sebagai verifikasi ini yang mengisi robot atau benar-benar manusia. Cari data. Nah, kalau datanya valid, itu akan langsung muncul seperti ini. NISN-nya akan langsung muncul nomor NISN-nya, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status aktif, aktif di satuan pendidikan. Nah, ini datanya berarti udah valid ya. Setidaknya NISN, nama siswanya, kemudian tempat tanggal lahirnya, dan nama orang tua itu udah sesuai. Sudah sesuai ya. Ini. Nah, misal kita coba nama yang lain gitu. Atau ternyata tanggal di tanggal lahir yang sebenarnya itu tanggal 1 bulan 11 2006 ya, misal. Misal. Nah, kita lakukan pencarian. Nah, kalau misal ini data yang sebenarnya tanggal 1 bulan 11 2006 itu maka data tidak ditemukan di sininya. Itu berarti data kita, data siswa kita di tempat kita sekolah, di tempat kita belajar, di mana kita terdaftar di sekolah tersebut, itu datanya belum valid. Nah, kalau seperti ini bisa langsung sebaiknya hubungi langsung operator sekolah atau madrasahnya supaya datanya segera diperbaiki. Silahkan tanyakan ke operator sekolahnya, ke operator madrasahnya, Pak atau Bu, kenapa ya kok data NISN saya tidak ditemukan di laman NISN? Mungkin kalau terjadi seperti ini berarti ada data yang belum sesuai gitu. Ada data yang belum sesuai, maka harus segera dikonfirmasi karena ini sangat penting. Karena kalau tidak valid itu akan terhambat seperti pas kemarin saat mau masuk seleksi masuk perguruan tinggi ya, saat ada seleksi masuk perguruan tinggi, kalau NISN atau data kita belum valid itu kita tidak bisa ikut, atau walaupun bisa ikut nanti datanya salah dan itu bisa-bisa tidak lolos seleksi karena di awal saja datanya sudah
tidak sesuai gitu. Rata-rata banyak komplain atau banyak yang bermasalah, yang tahu datanya bermasalah itu pas setelah lulus baru cek ya, baru cek datanya NISN-nya ternyata tidak valid. Akhirnya ketika mau daftar kuliah itu agak terhambat. Ya. Nah, makanya sebaiknya dari tingkat awal, dari mulai kelas 10 atau maksimalnya kelas 11 itu kita coba cek apakah data NISN kita sudah valid atau belum. Gitu. Kalau belum valid, segera konfirmasi, segera tanyakan ke operator sekolah atau operator madrasahnya. Ya, oke, demikian. Bila mana ada yang mau tanyakan, boleh berkomentar di kolom komentar. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.